natiro lang kapatonganan kumua. Yan tamasus sada amat apa adi penduang kaleta. Kumba tu disangam pa adi penduang kaleta. Tantulah tapahangan duka kita minta untuk ma'arapu. Daud tidak mau menyiksa diri lagi. Ketika ia menghadapi kedukaan, menghadapi kematian, tidak menyiksa diri, diikat oleh adat budaya nenek moyangnya. Tetapi dia melakukannya dalam bentuk kasih, dalam bentuk penghormatan yang dilakukan oleh Daud. Menurut adat budayanya dimaknai di dalam iman dan kasih. Sisiduka to nangkaran keluarga nalangan, nangkaran si Yakub, nangkaran si Musa langan. Yakub itu diacarakan 70 hari lamanya. Tak apa ya tonda toraya diacarakan 70 lon. Tapi Yakub dalam Alkitab diacarakan sesuai dengan adat budaya Mesir itu 70 hari. Musa juga ditangisi 30 hari, sang bulan. Jadi Buddha itu nangkaran langkah patonganan, nangkaran langkah mengkolan kamali ipong matua, na melambi lako pong matua, ya moto na yana padolo daw ton na mate moto na ka na malelako pong matua mekutana dolo. Malelako banua kabusungan si tamu pong matua, na mane sulem pogo itu ada kabiasan na lantondok atu yato. Jadi penting saudara-saudara, mekutana kilangan pong matua, di parampol ako pong matua tu pa adita. Di parampol ako pong matua tu sarota. Di parampol ako pong matua tu jona aagan katuanta. Na yatu pa apakatana. Labu utu. Diyo may kalen. Nangkaran lante pa abasanta sulu solanasang. Nangkaran Daud ulendui aagan katuan. Kumo dalam menghadapi sakit penyakit Daud berusaha mendoakan, mencarikan kesembuhan anaknya. Kupokada mo ina. Kumo keluarga ya duka nangkaran lante inan yate. Na baru ke rumah sakit itu di potomatuan na kumua den sema nyupa na maleke. Na dakaram pedampi. Kumua den sema na maupa na maadin piki isi sola. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Na kamali mo ya pangmatua si turu pangatona. Jadi lantai Pak Basanta. Ketika anak itu sudah mati, Daud melakukan dan menjalani di dalam iman. Ia tidak larut dalam duka cita. Ia tidak mau menyiksa diri dalam duka cita, tidak mau menyiksa diri dalam ikatan adat budaya, tetapi ia menjalaninya dalam iman dan keyakinan serta ketaatan kepada Tuhan. Di sini jelas saudara-saudara, bagi kita sebenarnya Daud juga menghargai adat budaya nenek moyangnya, tetapi ia memaknai adat itu sehingga ia melakukan secara terbalik menurut pemahaman orang banyak pada waktu itu. Menurut pemahaman orang pegawai-pegawai istana Daud, Daud salah. Tapi Daud melakukan adat kebiasaan bukan pada tempatnya menurut orang banyak. Tetapi Daud melakukannya di dalam iman. Dan waktu itu saudara-saudara, Daud tidak pernah lagi putus asa. Daud tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita sekalipun ia mengalami kedukaan yang amat dalam. Anak yang sangat-sangat dikasihi, ia meninggalkan mereka. Anak yang begitu dicintai, ia berpisah dari tengah-tengah keluarga. Tapi karena kedekatannya kepada Tuhan, karena kerinduannya kepada Tuhan, ia menghibur dirinya. Ia mampu menghibur keluarga yang lain dan mampu menghibur orang lain. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, mari kita merenungkan bacaan kita. Apa makna yang akan kita terima? Apa makna yang akan kita maknai dalam bacaan kita pada saat ini? Kita akan belajar bagaimana Daud menghadapi duka cita, menghadapi kematian dalam bacaan kita. Daud menghargai bahwa hidup ini adalah anugerah, adalah milik Tuhan sendiri. Hidup ini adalah harus kita pelihara sebaik-baiknya. Paralu di parakai te katuan tak ya mato nama kada Daud kumua apa paragai kula masusah aku miralam parakai kaleku te tuona pa ya te anakku mate mo ta mo na lasule lako kaleku aku miratula male lako iya batonan na kumua. Daud juga mengakui dirinya akan mati ya mato sebelum ia mati ia mempersiapkan dirinya menuju kepada kematian. Jangan kita biarkan hidup kita dalam kebinasaan.
Kita harus terlepas dari hidup kebinasaan saudara-saudara. Daud lante pa abasantan na kuwa, belan na tolamate ki parallu ki melambi lako pong matua. Belan na tolamate ki parallu ki kamali pong matua. Belan na tolamate ki parallu ki rampo lako pong matua. Nakanasa to. Yamo to nabuo to lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Daud mempunyai kesempatan. Masih ada kesempatan merubah hidupnya. Tidak menyiksa hidupnya dalam ikatan adat budaya. Tapi ia merubah hidupnya itu dengan dekat kepada Tuhan. Karena ia tahu dan menyadari dirinya bahwa ia adalah orang yang akan mati juga seperti anaknya. Kita juga yang hadir di pelataran duka ini, kita semua akan mati juga seperti yang sudah dilalui oleh orang tua kita. Taari ditandai kita totemo piran talamate. Male maalingka tau bisa mangsia mate. Mamma atau bisa mate. Maadokko bisa mate. Dolu motoro, dolu oto bisa mate. Taari ditandai. Karena itu hidup ini harus kita pakai menjadi berkat sebelum kita mati. Yamo nang Daud na pagaw lang te katuan na kumua. Ako miralamale. Yamo to napasakka itu katuan na napasakka tu batang kalena. Melambi lako pong matukuma. Nalambi idako kamatian to. Maupa. Maupa na kariman ni puwang. Untuk itu saudara-saudara. Hidup ini harus kita pelihara. Ketika kita sakit. Carikanlah, upayakanlah kesembuhan. Carilah dokter. Carilah ramuan dan lain sebagainya. Kalau menghadapi duka cita, mintalah kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita. Menangis dan meratap adalah wajar dan sangat manusiawi, tetapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Banyak orang berduka cita jauh dari Tuhan. Tidak mendekat kepada Tuhan seperti Daud dalam bacaan kita. Ia berduka cita tetapi ia mencari Tuhan. Ia datang ke rumah Allah, menyembah Allah. Tapi banyak orang di dunia ini berduka cita, menangis. Tapi tidak menangis di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Yesus bersabda dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ia menghibur murid-muridnya yang sedang berduka cita. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Itu Yesus menghibur orang berduka. Jangan gelisah. Percayalah kepada Bapa di sorga. Percaya jugalah kepadanya sebagai juru selamat kita saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, semua keluarga, lako indo tobalu, lako anak ampo mintu ki tuma ajorelan teinan kamasusan. Kita saudara-saudara, camkanlah dalam hidup ini bahwa hidup kita ada dalam rangkulan kasih Tuhan. Roma 14 ayat 8. Kelak akan ada kebangkitan lagi, yang percaya akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Lasorong ki tanda pa uwi matanta ta menani la may penania masalo